Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia sejak tahun 2000 sampai tahun 2019. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Pertama, Adifa Dwi Gusti Cahyani, kedua Andi Reski Kahar, ketiga Asrida, keempat Inaya Arcita Putri, dan yang terakhir saya sendiri Nur Rahmasari. Selanjutnya, mengenai pembahasan materi akan dijelaskan oleh anggota kelompok 3. Apa itu tingkat pengangguran terbuka? Tingkat pengangguran terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah pengangguran atau pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru dan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian dalam program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, tingkat penganggur terbuka terdiri dari 4 komponen. Pertama, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Kedua, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha. Ketiga, mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Keempat, mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Berikut adalah data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka mulai mengalami penurunan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019. TPT Indonesia pada Februari 2019 sebesar 4,98%, turun 0,12 poin persentase dibanding Februari 2018 dan 0,32 poin persentase Agustus 2018. TPT tersebut merupakan level terendah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Yusuf Kala, serta terendah sejak krisis 1998 seperti terlihat pada grafik sebelumnya. Turunnya angka pengangguran ditopang oleh meningkatnya jumlah pekerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2019 bertambah 2,29 juta jiwa. Sementara itu, jumlah angkatan kerja hanya meningkat 2,24 juta dibanding Februari 2018. Artinya, jumlah pengangguran berkurang 50.000 jiwa dalam setahun. Angka pengangguran di perkotaan pada Februari tahun ini turun 0,04 poin persentase menjadi 6,3%. Sementara pengangguran di perdesaan turun 0,27 poin persentase ke level 3,45%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja dari usia 16 sampai 64 tahun. Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja, namun secara aktif mencari pekerjaan. Secara umum, statistik tingkat partisipasi angkatan kerja berguna untuk yang pertama, mengukur komposisi pasokan tenaga kerja di dalam perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah biasanya membagi angkatan kerja ke dalam beberapa kategori seperti jenis kelamin, distribusi usia, tempat tinggal, jenis pekerjaan, pendidikan terakhir, dan sektor ekonomi. Yang kedua, membuat proyeksi pasokan tenaga kerja di masa depan. Pemerintah seringkali memproyeksi jumlah penduduk berdasarkan kategori usia, mempertimbangkan faktor seperti populasi saat ini, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi bersih. Dari data proyeksi populasi, kita dapat menggunakan angka tingkat partisipasi angkatan kerja untuk memproyeksi angkatan kerja di masa depan. Kemudian, data proyeksi angkatan kerja tersebut dapat digunakan untuk menghitung PDB potensial sebuah negara. Yang ketiga, merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Misalnya, pemerintah menggunakannya untuk menentukan anggaran pendidikan di masa depan. Yang terakhir, memahami perilaku pasar tenaga kerja dari berbagai kategori populasi. Misalnya, kita dapat menganalisis variasi tingkat partisipasi antar kelompok usia, pendidikan, maupun tempat tinggal.
Berikut adalah data tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019. Dari data BPS menunjukkan peningkatan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK pada kuartal pertama pada tahun 2007 sebesar 66,60%. Selanjutnya, meningkat drastis menjadi 70,01% pada tahun 2011. Dan mengalami sedikit penurunan menjadi 69,95% pada tahun 2012. Sementara untuk TPAK pada kuartal kedua tidak mengalami peningkatan yang berarti sejak tahun 2000 hingga tahun 2019 hanya berada pada angka 66% hingga 68% dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 65,76%. Sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran, maka jumlah angkatan kerja akan meningkat sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data TPAK di Indonesia tahun 2016 sebesar 67,20% hingga tahun 2019 sebesar 68,45% yang tiap tahunnya secara umum cenderung meningkat. Peningkatan TPAK memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi tenaga kerja yang meningkat. Dalam data ini mencapai angka tertinggi sebesar 70,01% pada kuartal pertama pada tahun 2011 dan rekor terendah sebesar 65,76% pada kuartal kedua tahun 2015. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 3 mengenai materi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia sejak tahun 2000 sampai 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.